Jadi begini Pak, beberapa bulan yang lalu anak kami memang mendapatkan musibah, ditabrak oleh kendaraan yang tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita horor kali ini ya lumayan legenda dan terjadi di daerah Gerbatama atau gerbang utama Universitas Indonesia. Ada banyak supir yang mengalami kejadian atau dinaiki oleh sosok ini. Wanita ini tampilannya seperti para mahasiswi biasa. Ya, tidak ada yang aneh. Namun memang juga pulangnya atau menyetop taksinya ini biasanya memang malam, di atas jam 10-an. Pada satu malam, sebut saja namanya Pak Tarno. Ini bukan nama sebenarnya. Pak Tarno ini biasa mangkal di wilayah Gerbatama, karena memang di sana ini juga banyak rekan dari Pak Tarno juga mangkal. Selain itu juga ada halte yang memang biasa angkot ini berhenti di sana. Jadi intinya turun naiknya mahasiswa atau mahasiswi dari angkutan. Nah, nanti juga biasanya ada yang disambung atau menyambung dengan bus UI-nya yang memang ukurannya bervariasi, baik yang besar ataupun bis yang ukuran sedang warna kuning. Nah, kembali lagi bahwa Pak Tarno ini mengalami satu peristiwa di mana pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Tarno ini didatangi oleh seorang perempuan dengan tampilan mahasiswi. Ini minta diantarkan ke daerah Bintaro. Ya, di sana dalam perjalanannya ini tidak banyak percakapan yang terjadi. Jadi antara Pak Tarno dan penumpang misterius ini ya hanya diam-diaman saja. Nah, ketika sudah sampai rumah, ya Pak Tarno pun mengatakan kepada penumpang itu, kenapa bahwa Mbak ini sudah sampai ke rumahnya. Ya, akhirnya setelah sampai, perempuan itu turun. Dan sebelum turun bilang, Pak tunggu sebentar ya, saya mau ngambil ongkos dulu di dalam. Pak Tarno pun mengiyakan. Ditunggunya sekitaran 5-10 menit, tapi tidak ada orang keluar dari rumah wanita misterius tadi ini masuk. Sampai pada akhirnya itu sekitaran setengah jam, Pak Tarno ini mengetuk pintu dari rumah wanita tadi ya. Nah, ketika diketuk pintu, keluarlah seorang ibu, bilang atau bertanyalah lebih tepatnya ke Pak Tarno, iya Pak, ada apa? Akhirnya Pak Tarno bilang bahwa ini Bu, tadi ada perempuan yang saya bawa ini dari daerah UI Depok. Nah, masuknya ke rumah ibu, katanya sih mau ngambil uang dulu buat bayar taksi saya. Namun saya tunggu-tunggu sampai setengah jam ini kok nggak keluar-keluar lagi, kata Pak Tarno menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Pak Tarno, ibu-ibu tadi ini mukanya kaget. Sambil di sana juga ada ekspresi sedih. Nah, ibu-ibu ini bilang lagi ke Pak Tarno, Bapak nggak salah lihat. Mungkin Bapak salah lihat kali, kata ibu ini. Pak Tarno pun bilang lagi, enggak Bu, saya nggak salah lihat kok. Orang selama perjalanan juga saya lihat ini nggak ada yang aneh, kata Pak Tarno. Ya udah Pak, saya mengambil uang dulu ya ke dalam. Jadi ibu-ibu itu ngambil uang ke dalam. Dan gak lama ibu-ibu ini kembali lagi keluar dan menemui Pak Tarno sambil memberikan untuk ongkos taksi yang pada saat itu kisarannya tidak disebutkan berapa. Sebelum Pak Tarno ini pamitan, ibu-ibu tadi bilang, jadi begini Pak,
Beberapa bulan yang lalu, anak kami memang mendapatkan musibah, ditabrak oleh kendaraan yang tidak dikenal. Bahkan sampai saat ini belum ketahuan juga tersangkanya. Dan anak kami itu meninggal. Pak Tarno mendengarkan cerita seperti itu, dia kaget. Bahkan juga ada rasa seperti tidak enak ya. Disangkanya mungkin Pak Tarno ini mengada-ada. Namun memang yang seingat Pak Tarno, beliau itu betul-betul membawa sosok perempuan tadi. Akhirnya Pak Tarno pun pamit ke wanita itu. Nah, setelah pamit, Pak Tarno ini pun pulang ke rumahnya. Ternyata yang mengalami itu bukan hanya Pak Tarno. Jadi bahwa cerita wanita misterius ini itu minta diantar ini juga bukan hanya dia saja ya. Ada beberapa supir taksi yang juga mengalami. Bahkan ini menunggunya lumayan lama. Ada yang hampir 1 jam. Tidak muncul-muncul dan akhirnya rumah itu pun diketuk. Ya itu tadi, yang keluar pun ibu dari sosok wanita itu, memberi penjelasan dan juga membayar. Wanita itu pun menjelaskan dengan raut wajah yang sedih dan mengatakan dan juga meminta maaf. Ya, supir-supir taksi pun awalnya juga tidak percaya karena yang diantar memang betul-betul seperti sosok manusia dan tidak ada yang aneh. Hanya wajahnya saja yang memang terlihat lebih pucat. Setelah mendapatkan penjelasan itu, ya supir taksi ini pun juga meminta maaf kepada keluarga tersebut. Ya, walaupun begitu juga pihak keluarga juga tetap membayar ya kepada supir taksi tersebut. Jadi, pesan dari ibu ini, kalau nanti ada yang minta diantarkan ke sini, udah diabaikan saja. Jangan diantarkan. Itu beberapa supir taksi yang memang mengalami kejadian mengantarkan sosok perempuan yang memang naiknya dari daerah Gerbatama. Dan cerita ini memang akhirnya menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi salah satu cerita atau legenda horor yang terjadi di daerah UI sekitaran Gerbatama. Kalau di sana memang dulu itu juga keadaan kan memang sepi ya. Jadi di seberang Gerbatama itu ada rel kereta api yang pada saat itu memang kondisinya belum dipagar. Jadi orang ini atau mahasiswa atau warga biasa sering menyeberang karena Gerbatama posisinya ini mengarah ke arah Jakarta. Nah, sedangkan untuk ke arah Depok ini harus menyeberang rel. Nah, sebelum di tembok atau di pagar antara rel jurusan Jakarta ke Bogor, itu dulu tidak sedikit korban yang juga tertabrak kereta api di sana. Sehingga banyak juga saksi-saksi mata yang melihat kejadian-kejadian aneh atau sosok-sosok menyeramkan yang melintas atau berada di daerah sana juga. Karena kalau dilihat maju sedikit ke arah Lenteng Agung itu di sebelah kiri itu ada juga pemakaman umum yang ukurannya juga lumayan besar. Nah, jalanan juga agak turun ke bawah. Nah, di situ juga sering terjadi kecelakaan. Jadi bahwa daerah tersebut bukan untuk ditakuti, namun kita untuk lebih waspada dalam berkendara juga ketika kita ini sedang ada di wilayah sana. Nah, ada satu lagi cerita horor. Ini juga masih berkaitan dengan daerah Gerbatama. Jadi di sepanjang setelah Gerbatama menuju Lenteng Agung itu banyak penjual tanaman. Dan di sana juga banyak penjual batu alam, aneka produk. Nah, ini dialami oleh salah satu penjaga yang memang berjualan di sana. Pada satu saat ketika sedang hujan, sebetulnya sebut saja namanya Bang Jeffrey. Nah, Bang Jeffrey memang biasanya ini tidak menginap di sana atau di saung.
Biasanya ketika sore hari beliau ini pulang. Namun pada saat itu memang hujan sangat deras sekali turunnya. Hingga akhirnya Bang Jeffrey ini memutuskan untuk menunda kepulangannya ke rumah. Nah, jarak pandang dari saung Bang Jeffrey ini ke seberang atau ke rel itu tidak jauh. Tidak sampai sekitar 50 meter. Nah, di sana sudah terbentang rel kereta api atau kereta listrik. Nah, lamat-lamat dari jauh, Bang Jeffrey ini melihat seperti ada sosok perempuan yang sedang duduk di rel. Karena dikhawatirkan ini membahayakan nyawa dari wanita itu, Bang Jeffrey ini memutuskan untuk segera menemui perempuan itu, karena untuk diberitahu lah berbahaya kalau main di rel. Akhirnya Bang Jeffrey ini pun menyeberangi jalan tersebut yang memang juga tidak terlalu ramai. Nah, ketika sudah sampai ke pinggir rel, namun sosok perempuan itu tidak ada. Ya, ada rasa aneh. Padahal sangat jelas sekali bahwa tadi Bang Jeffrey ini melihat sosok perempuan. Akhirnya Bang Jeffrey pun balik arah ke saung lagi. Di sana Bang Jeffrey ini sudah siap-siap mau pulang karena memang hujan sudah mulai reda, namun juga keadaan langit sudah mulai mendung, sudah mulai gelap. Ketika sudah akan pulang, Bang Jeffrey ini kaget, kenapa sosok perempuan itu ada lagi. Dilihat dengan jelas, sosok perempuan itu seperti melambai-lambai ke arahnya. Menyeramkan. Wajah dari perempuan itu penuh darah, sambil menyeringai. Dalam keadaan seperti itu, Bang Jeffrey ini langsung menunduk, istighfar berkali-kali. Akhirnya tidak menghiraukan sosok itu. Ya, setelah itu Bang Jeffrey pun mematikan lampu saung dan akhirnya pulang ke rumah. Kemudian di hari berikutnya Bang Jeffrey ini pun bercerita kepada sesama pedagang yang memang berada di sana. Pedagang bahwa ya jangan aneh Bang, kalau daerah situ memang sering terjadi korban. Baik yang memang tertabrak atau tertemper kereta api, ataupun memang korban dari kecelakaan jalanan yang berada tepat di depan Gerbatama UI. Jadi kalau memang di daerah sana itu harus hati-hati sekali. Mungkin hanya seperti itu ceritanya ya. Saya Pragi Fahri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.